6 alam kultivasi. Pengendalian Ki menjadi pelangi ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan pada alam inti hampa. Siapa gerangan yang bisa mengejar ahli alam inti hampa hingga keadaan yang menyedihkan seperti itu? Gawat. Xiao Ling Er, peri dari sekte Longxia. Nona. Bubuk harmoni yin yang. Metode yang sangat tercela. Nona. Jangan. Jangan. Pencuri mesum, aku akan membunuhmu. Apa kau bersikap masuk akal? Kemarin kau dikejar dan diracuni dengan bubuk harmoni yin yang. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau masih berani bicara? Tentu saja aku berani bicara. Kemarin, aku sudah melawan dengan sekuat tenaga. Tapi kau bersikeras menerkamku. Dan kau di atas. Peringatan sekte. Cepat pakai. Sekte Longxia. Paman Chang, peringatan sekte. Orang ini akan tinggal bersamamu untuk sementara. Tahan dia sebentar saja. Aku akan segera kembali. Paman Chang, penguasa taman obat spiritual. Dalam radius 100 li, aku bisa merasakan auramu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Benar-benar tidak masuk akal. Jelas kau memaksakan dirimu padaku. Namun kau menyalahkanku. Adik laki-laki. Kau dan Ling Er. Apa hubungan kalian? Ketua sekte, lonceng sekte berbunyi. Aku ingin tahu ada masalah apa. Ada mata-mata internal. Nangon Jin, ketua sekte dari sekte Longxia. Dia menerobos formasi pelindung sekte. Berusaha masuk ke pavilion kitab suci. Untuk mencuri teknik rahasia. Untungnya, kakak senior Goimu menemukannya tepat waktu. Dan mengalahkan mereka sekaligus. Adik perempuan. Teror penenang jiwa tahun ini sudah dipanen. Gu Pingxi, Grandmaster dari sekte Longxia. Nanti, aku akan mengirimkannya padamu. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Ling Er merasa tidak pantas. Adik perempuan, kita adalah sesama murid. Mengapa begitu menjaga jarak? Ketua sekte, karena tidak ada masalah lagi, maka Ling Er akan pamit duluan. Tunggu sebentar. Pergi ke puncak Raja Obat. Temukan Yao Chen, dan bantu aku menyuling satu tungku inti emas naga harimau. Ya, Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Tidak mungkin. Kau tidak bisa membodohiku. Aku juga. Mengawasi gadis itu tumbuh dewasa. Kau adalah satu-satunya pria yang dia bawa kembali ke sekte. Anak muda, jangan lihat Ling Er yang biasanya begitu flamboyan. Sebenarnya, dia terpaksa. Tepat ketika dia berusia 10 tahun. Orang tuanya diperintahkan untuk pergi ke wilayah barat. Akibatnya, mereka tidak pernah kembali. Sangat menyedihkan bahwa dia masih sangat muda. Jika dia tidak tangguh, maka di dunia kultivasi, dia pasti akan diintimidasi. Itu benar. Orang tua, Chen Yang, murid sekte Longxia. apakah kebun obat spiritual ini milikmu? Ini milikku.
Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki kultivator senior? Mulai hari ini dan seterusnya, itu milik puncak roh jiwa. Kebun obat spiritual ini adalah properti leluhur keluarga Shangku. Itu tidak dijual. Kau pikir kau bisa membelinya? Hanya dengan beberapa batu roh rusak, itu hanyalah angan-angan belaka. Tua bangka, jangan tidak tahu berterima kasih. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau berniat merebutnya secara paksa? Keluarga Shang kami, meskipun tanpa kultivator tingkat tinggi, telah tinggal di sekte Longxiang selama beberapa ratus tahun. Kami mengenal cukup banyak kultivator tingkat tinggi. Aku memperingatkanmu, tempat ini bukan tempat kau bisa bertindak sembarangan. Kau orang tua bangka, dari mana kau mendapatkan begitu banyak omong kosong? Aku memberitahumu, aku bertindak atas perintah Master Gold untuk mengambil taman obat spiritual. Apa kau berani menentang perintah Go Pingxi? Benar sekali. Aku bahkan bisa memohon kepada Yang Mulia Ilahi kami untukmu. Pada saat itu, aku akan mengatur posisi untukmu, membersihkan kakus. Bagaimana? Kau bermimpi? Dasar tua, ambil batu spiritual itu dan cepat pergi. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Ini benar-benar tanpa hukum. Aku pasti akan pergi ke Institut Pengawasan dan melaporkanmu. Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Paman Shang, kau duluan. Jangan khawatir. Aku sama sekali tidak akan membiarkan taman obat spiritual jatuh ke tangan penjahat. Adik kecil, hati-hati. Aku akan memanggil Ling Er kembali. Sekarang juga untuk membantumu. Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan puncak jiwa spiritualku? Hanya beberapa orang tak berguna sepertimu berani datang ke sini dan merebut barang secara paksa. Kau bocah, tunggu saja. Hari ini, kau pasti mati. Kakak senior, sama sekali tidak bisa melepaskan anak ini. Sekte Longxiangku dengan lebih dari 100.000 murid. Belum ada yang berani menentang perintahku. Bocah, hari ini, aku akan melumpuhkan salah satu lenganmu terlebih dahulu untuk memberimu pelajaran. Sekte Longxiangku membentang 1000 li. Mereka yang bisa menahan satu gerakan dariku. Lebih sedikit dari jari-jari di satu tangan. Bicaralah. Siapa sebenarnya kau? Apa hubungannya itu denganmu? Sekte Longxiangku baru saja menderita invasi eksternal, dan kau tiba-tiba muncul di sini. Aku curiga bahwa kau terkait dengan kejadian hari ini, pencurian pavilion kitab suci. Betapa hebatnya wibawa. Pertama, kau dengan paksa merebut taman obat spiritual, melukai orang dengan jahat. Dan sekarang kau memutarbalikkan fakta, mengacaukan benar dan salah. Semua orang bilang puncak jiwa spiritualmu bertindak sombong dan mendominasi. Melihatnya hari ini, memang benar begitu. Kurang ajar. Sekte Longxiangku juga sesuatu yang semut sepertimu. Bisa fitnah, cukup. Tunggu sampai aku mengambil semua kultivasimu. Pada saat itu, menyerahkanmu kepada Yang Mulia Ilahi kami, dan biarkan dia melakukan hukum agung pencarian jiwa. Semua ini kemudian akan menjadi jelas. Meman, jika balok atas tidak lurus, yang bawah akan bengkok. Semua orang mengatakan Go Pingxi itu licik dan kejam, dan murid-murid yang dia ajar semuanya bajingan. Kau memfitnahku, mungkin masih ada jalan keluar. Tapi tuanku, yang telah mendominasi wilayah selatan selama lebih dari 100 tahun, yang kekuatannya luar biasa, dan sekte Longxiangku, yang, bersama dengan sekte Zuantian, adalah sekte terkemuka di wilayah selatan. Kau berani tidak menghormati tuanku. Di wilayah selatan ini, aku takut tidak ada yang berani melindungimu. Serang bersama, bunuh dia untukku. Kau berani membunuh murid puncak jiwa spiritualku. Tangan penangkap jiwa Yin Agung. Pedang, datanglah. Manusia dan pedang menyatu. Lampu jiwa padam. Siapa yang membunuh muridku? Untungnya, api surgawi ini meningkatkan kekuatan fisikku cukup banyak. Kalau tidak, jika aku menggunakan manusia dan pedang menyatu barusan, meridianku akan rusak lagi. Orang gila kurang ajar. Tangan penangkap jiwa Yin Agung.
Kau berani membunuh murid puncak jiwa spiritualku. Berikan nyawamu padaku. 7 pembunuhan penekan jiwa. Pelangi putih menembus matahari. Asal-usul orang ini tidak jelas. Dan dia tiba-tiba membunuh murid langsung puncak jiwa spiritual. Mengapa kau menyelamatkannya? Keahliannya lebih rendah. Jadi jika dia terbunuh, biarlah. Apa kau benar-benar akan melindunginya? Siapa sebenarnya dia bagimu? Mungkinkah dia selir pria baru yang kau ambil? Orang kotor. Matamu penuh kekotoran. Kau. Aku terlalu malas membuang kata-kata denganmu. Ini adalah murid baruku yang baru diterima, yang bergabung kurang dari sehari yang lalu. Namun, meskipun terluka, dia berturut-turut membunuh murid puncak jiwa rohmu. Tidakkah kau merasa malu? Dan kau masih berani menggonggong liar di sini. Xiao Ling Er. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani melawanimu? Kami para kultivator. Apa yang perlu ditakutkan dalam pertempuran? Cukup. Masalah ini sepenuhnya murid-murid puncak jiwa spiritual yang mencari masalah sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Gu Pingxi, mundur cepat. Jangan membuat masalah lagi. Ayo pergi. Apakah kau bersikap masuk akal? Aku sudah bilang, kau memaksakan dirimu padaku tadi malam. Diam. Melihat kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi kebun obat spiritual Paman Sang, aku bisa mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tapi masalah kau mengfitnah kepolosanku tidak bisa diselesaikan begitu saja. Lalu apa yang kau inginkan? Orang yang kusukai, setidaknya tidak boleh lebih lemah dariku. 3 tahun. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Jika dalam waktu 3 tahun, kau masih belum mencapai alam Void Core, maka datang dan tebuslah dengan kematianmu. 3 tahun. Aku tidak melakukan ini untukmu, Xiao Ling Er, tapi untuk membalas dendam. Sekte Shengyan dan Sekte Zuantian. Itu sebabnya aku harus mencapai alam inti hampa. Ini adalah token murid Sekte Longxiang. Manual rahasia ini adalah hukum agung fundamental Sekte Longxiangku. Keterampilan Praja Longxiang, cepat kuasai itu. Terluka parah dari pertarungan. Tubuhmu sangat lemah, sama sekali tidak seperti pria. Apakah aku seorang pria atau bukan? Belum tahu juga. Kau, Apa yang kau inginkan? aturan Sekte Longxiang. Jika kau ingin memukul orang lain, kau harus belajar menerima pukulan terlebih dahulu. Otot dan tulang beresonansi, seperti rongan naga dan lemuhan gajah. Tidak buruk. Keterampilan Longxiangmu telah mencapai tingkat pengantar. Ambil ini. Tidak buruk, kau telah meningkat. Kau layak bagiku menggunakan 3/10 kekuatanku sekarang. Lagi. Baiklah, digunakan untuk penyembuhanmu. Rumput pengembalian ki dan bunga beraneka warna. Hampir habis. Aku akan pergi ke puncak Raja Obat untuk membeli beberapa kembali. Tetua Yao. Yang Chen, alam inti hampa. Untuk apa kau membutuhkan tuanku? Bagaimana kau menjual rumput pengembalian ki ini? 1 batu spiritual per kilogram. Ini, jauh lebih mahal dibanding pasar di luar sana. Puncak Raja Obatku memiliki reputasi 1000 tahun. Bagaimana pasar-pasar di luar itu bisa dibandingkan? Peringatan api langit. Apa itu? Aku juga tidak tahu ini apa, jika kau menginginkannya. Benda ini bukan logam maupun kayu. Dan beratnya luar biasa. Orang tua ini mendapatkannya setengah tahun yang lalu, di pegunungan 100.000 besar, saat mengumpulkan herbal. Itu salah. Kau menginginkannya. Tetua Yao. Aku di tempatmu. 100 kg masing-masing. Rumput pengembalian ki dan bunga beraneka warna. Bagaimana kalau kau ambil barang ini sebagai tambahan dan berikan kepada murid ini? Meskipun orang tua ini tidak tahu untuk apa sebenarnya barang ini digunakan, aku masih bisa menentukan bahwa barang ini luar biasa. Apa kau ingin aku memberimu? Meskipun barang ini aneh,
Itu tidak berguna bagimu di sini. Kalau tidak, kau tidak akan sembarangan meletakkannya di kios obat ini. Lebih baik berikan aku bantuan saja. Linggar benar-benar menerima murid yang baik. Kau mengenalku. Pada hari kau masuk sekte, kau dengan tubuh terluka, membunuh murid sejati puncak jiwa roh, dan menerima pukulan fatal Gu Pingxi secara langsung. Iya Fan. Kau sekarang seorang selebriti di sekte Longxiang. Kemuliaan tak terbatas. Hanya kebetulan. Karena barang ini juga tidak berguna begitu, maka aku akan memberikannya padamu. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan dariku untuk seorang junior. Tidak, tapi rumput penembel yang kaya dan bunga berwarna-warni ini akan membutuhkan batu spiritual. Tidak masalah. Terima kasih, Tetua Yao. Ambil ini. The film was translated and narrated by M Media. Alamat pelukisan ini adalah tempat aku mengambil barang ini dulu. Jika barang ini berguna bagimu, kau bisa pergi ke sana dan mencoba keberuntunganmu. Terima kasih, Tetua Yao. Apa sebenarnya barang ini? Bahkan Tetua Yao tidak bisa memahaminya. Lupakan saja, karena itu adalah peringatan dari api surgawi. Itu pasti bukan barang biasa. Penyempurnaan api surgawi. Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan api. Fokus ke dalam, memadatkan roh dan mengumpulkan Qi, Kat dan Li menyatu, kembali ke Xiantian. Sekte Xuantian dan Sekte Shengyan. Aku akan segera kembali. Energi spiritual berkumpul. Naga dan harimau menyatu. Apakah kau sudah menembus ke Golden Core? Terima pukulan lain dariku. Tidak buruk, lapisan pertama keterampilan Praja Longxiang telah dikultivasi hingga sempurna. Kekuatan internal dan eksternal digabungkan. Bahkan jika aku bertemu seseorang di alam Golden Core akhir, aku masih bisa melawan mereka. Itu terutama karena kau terampil dalam mengajar. Kemarin, aku mengamati kekuatan Spirit Olango. Masih ada jarak dari menembus ke alam Golden Core. Kau pergi ke aula obat hari ini. Bagaimana kau menembus saat kembali? Pukulan tadi memiliki kekuatan spiritual yang padat dan berat. Sepertinya bukan terobosan paksa. Apakah kau mengalami pertemuan keberuntungan? Apakah kau mengkhawatirkanku? Ya, aku mengalami pertemuan keberuntungan. Hari ini, saat di aula obat, api surgawi di dalam diriku memberi peringatan. Dan aku menemukan harta eksotis. Itu benar-benar bisa sangat meningkatkan kekuatan api surgawi. Aku tidak menyangka Penatua Yao juga memiliki saat dia salah menilai. Anggap saja kau beruntung. Jika aku tidak salah tebak, itu seharusnya adalah fragmen pohon kuno Fusang. Mengandung asal kayu hijau. 5 elemen saling menghasilkan dan menahan. Kayu menghasilkan api. Untuk api mistikmu, itu memang sangat membantu. Itu benar. Tetua Yao memberiku peta. Aku berencana pergi ke sana dan mencari. Lihat apakah ada penemuan lain. 100.000 gunung besar. Seperti yang ditunjukkan di peta, seharusnya di sekitar sini. Legenda mengatakan pohon kuno Fusang lahir di batas antara kenyataan dan ilusi. Akarnya menyebar ke seluruh 3 alam. Selama perang abadi iblis saat itu, pohon kuno Fusang hancur berkeping-keping. Agaknya fragmen-fragmen itu tersebar di dalam 100.000 gunung besar ini. Jika kita mencari di sini, kita pasti akan menemukan sesuatu. Baik, terakhir kali itu dipicu oleh api surgawi. Aku akan coba menggunakan api surgawi lagi. Tunggu. Energi iblis yang begitu pekat. Aku akan pergi ke sana dan melihat. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. Tidak bagus. Bunga cermin bulan air. Retrospeksi cahaya bulat.
Ini benar-benar iblis. Ling kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Para iblis yang menyebabkan masalah. Jika manusia digigit iblis, mereka akan cepat berubah menjadi iblis lain. Orang-orang di dekat sini mungkin sudah berubah menjadi iblis. Kita harus menemukan sumbernya. Bagaimana kita menemukannya? Gu Xiao Ling Er. Toko batu surgawiku juga akan diberikan kepadamu. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain satu putaran lagi denganmu, dan membuatmu kalah telak. Yang ini. Kali ini kau memilih yang besar. Mencoba menang dengan kuantitas. Apa? Takut. Menyerah sekarang. Dan masih ada waktu. Bos. Berapa harga batu mentah ini? Yang ini hanya membutuhkan 1000 batu spiritual. Baiklah, yang ini saja kalau begitu. Kau hanya beruntung tadi. Dan beruntung memenangkan satu putaran melawanku. Kali ini, kau menunjukkan ketakutanmu. Ini hanya batu biasa. Jika bisa menghasilkan batu spiritual seukuran kuku jari, aku akan menganggapmu pemenangnya. Xi Wang. Tepati janjimu. Jika kali ini kau kalah lagi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aturan judi batu. Yang memulai taruhan membuka duluan. Belah saja. Di dalamnya ada sumsum batu spiritual. Jika pecah, itu tanggung jawabku. Bocah, aku ingin melihat bagaimana kau menang melawanku kali ini. Apa kau yakin? Jangan khawatir, tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Teman paus kecil, bagaimana kau ingin memotongnya? Tuhan, biarkan aku melakukannya sendiri kali ini. Berlagak. Ini hanyalah sepotong batu sampah. Mungkinkah langit masih akan memihakmu untuk kedua kalinya? Mengandalkan keberuntungan, kau tidak bisa mengalahkanku dengan itu. The film was translated and narrated by M Media. Jadi kau, bocah, bukan hanya memiliki penilaian yang buruk, tapi bahkan kekuatanmu sangat menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa memecahkan batu biasa, tidak bisa dipecahkan. Benar-benar sampah. Ini adalah esensi batu spiritual, tambang batu spiritual legendaris, berinteraksi dengan langit dan bumi, menyerap energi yin dan yang. Ia bisa mengubah esensi menjadi bentuk, energi spiritual dari esensi batu spiritual ini, 10.000 kali lipat dari sumsum batu spiritual. Dengan ini, bahkan di bawah alam citra surgawi, kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi spiritual. Esensi batu spiritual. Orang tua ini sudah selama beberapa ratus tahun tidak melihat esensi batu spiritual. Hari ini, berkat teman kecil ini, aku juga telah memperluas wawasanku. Kultivasi memiliki 10.000 jalan, yang cakap dihormati, dan mandau. Layak menyandang nama mata ilahi. Anda terlalu memuji saya, Tuan Tua. Aku ingin tahu tentang esensi batu spiritual ini. Berapa nilainya? Esensi batu spiritual adalah tempat esensi langit dan bumi berada. Nilainya tak terukur. Orang tua ini tidak berani membuat pernyataan pasti. Tuan Shi, aku ingin tahu. Bagaimana kau akan memenuhi taruhan itu? Seorang junior belaka berani menghinaku seperti ini. Mati. Xi Wang. Tetua Sekte Tiandou, apakah ini semua toleransimu? Jika kau ingin bertarung, aku akan melawanimu. Pedang gila pemutus aliran. Lantang, Siwan, berani di perkumpulan harta karun surgawi yang diselenggarakan bersama oleh 7 sekte untuk bergerak di konvensi judi batu. Benar-benar mencari mati. Lepaskan aku. Bocah ini yang memprovokasi duluan. Siwan dari sekte Tiandou mengabaikan aturan besi 7 sekte, dampaknya parah. Seharusnya dicabut status kultivatornya dan menjalani 10 tahun di penjara hitam untuk menebus kejahatannya. Teman kecil Ye, toko batu surgawi ini sekarang milikmu. Kau bisa mengambil alih kapan saja. Orang tua ini akan pergi duluan. Terima kasih, Tuan. Kita kaya. Tuanmu akan berbelanja.
Loki, pengurus Asosiasi Harta Karun Surgawi. Pelayan ini adalah Lucky, pelayan Asosiasi Harta Karun Surgawi. Salam, Tuan Muda Ye. Malam ini, saya ingin mengundang Tuan Muda Ye untuk menghadiri lelang kami. Aku sudah lama mendengar tentang lelang Asosiasi Harta Karun Surgawi. Itu adalah lelang terbesar di wilayah selatan. Di dalamnya, ada harta karun langka dan barang-barang eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan keterampilan kultivasi tingkat atas telah mengalir keluar dari sana. Baik, kami mengerti. Potongan esensi batu spiritual yang Tuan Muda ekstrak ini bernilai cukup besar. Jika Tuan Muda mempercayai pelayan ini, mengapa tidak mempercayakannya kepada Asosiasi Harta Karun Surgawi kami? Kami jamin akan mendapatkan harga yang bagus untuk Tuan Muda. Baiklah, Perilu, mohon tenang saja. Kami akan mengirimkannya ketika waktunya tiba. Pelayan ini akan undur diri sekarang. Malam ini, kami dengan hormat menantikan kedatangan Tuan Muda. Masih melihat. Matanya hampir tumbuh di tubuh orang lain. Dia sangat sopan. Aku harus menanggapi entar, bagaimana kan? Kau tahu, di mataku hanya ada dirimu, tidak ada ruang untuk orang lain. Tunggu sampai kau mencapai alam Void Core. Baru ucapkan kata-kata ini padaku. Kakak senior, Bei Centil, putra suci Sekte Zuantian, alam inti emas. seperti yang diharapkan, di pelelangan ini, benar-benar ada buah bintang primordial. Harta ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Muda, silakan. Asosiasi Harta Karun Surgawi. Xiaoling Er, tubuh Dharma roh mendalammu akan segera menjadi milikku. Asosiasi Harta Karun Surgawi ini setidaknya adalah kekuatan besar lokal. Bagaimana bisa sampah manapun dikirimkan undangan? Apa mereka tidak takut menurunkan martabat mereka? Nona, kita baru pertama kali bertemu. Mengapa kau berbicara begitu kasar? Apa? Apa yang kukatakan salah? Sebagai sesama kultivator wilayah selatan, apa yang membuatmu lebih unggul dariku? Sebagai sesama kultivator wilayah selatan, kau mengatakan ini. Apa kau tidak takut ditertawakan? Status kami sangat mulia. Di berbagai sekte dan faksi wilayah selatan, kemanapun kami pergi, kami sangat dihormati oleh orang lain. Bagaimana bisa kau, sampah ini, dibandingkan dengan itu? Adik junior, bagaimana mungkin seseorang dari strata bawah mengetahui luasnya langit dan bumi? Atau misteri mendalam kultivasi? Berhasil sekali sesekali karena keberuntungan membuatmu berpikir kau bisa disebut dalam satu napas dengan bakat surgawi. Sedikit yang kau tahu, bahwa hanya kekuatanlah yang menjadi dasar segalanya. Sama seperti sekarang, jika aku mau mengulurkan satu jari, aku bisa membuatmu seperti semut, menghancurkanmu sampai mati. Salah satu dari kalian berada di alam inti emas awal, dan yang satu lagi berada di alam inti emas akhir. Dengan kekuatan sebesar ini saja, kau berani menyombongkan diri di sini. Dan berbicara begitu lancang. Kau seseorang yang tidak bisa berkultivasi. Beraninya kau mengucapkan kata-kata arogan seperti itu? Tidak bisa berkultivasi. Siapa sebenarnya kau? Siapa aku? Buka lebar-lebar mata anjingmu itu, dan lihatlah dengan jelas. Murong Qianshui. Jadi kau adalah orang itu, yang setelah Yeven kehilangan semua kultivasinya, dengan tak tahu malu memutuskan pertunangan. Apa yang kau tahu? Nona muda ini melakukannya demi kebaikannya sendiri. Seorang lumpuh seperti dia, dengan dantian yang hancur, dan meridian yang terputus. Hanya wanita desa picik, seperti kau, yang cocok untuknya. Aku ingin tahu, siapa yang benar-benar picik. Melewatkan kesempatan yang dikirim surga ini, dia beruntung selamat sekali. Dan kau pikir itu benar-benar luar biasa. Seleramu, sama seperti penampilanmu. Dangkal. Sepertinya sekte Zuantian benar-benar sedang menurun. Murid macam apa yang telah mereka ajarkan? Satu bermulut tajam dan kejam. Satu sombong dan angkuh. Mereka ditakdirkan tidak memiliki penerus. Lancang. Beraninya kau menghina sekte Zuantianku. Kau mencari mati. Membuatku mati. Kau masih belum memiliki kualifikasi. Kakak senior, berhenti membuang-buang kata untuknya. Seni pedang kehendak langit. Para tamu terhormat. Mengapa emosi begitu besar? Siapa kau? Beraninya kau merusak urusanku. Pelayan Luo.
Adik juniorku baru saja turun gunung. Tolong lebih pengertian. Tidak masalah. Putra suci, kau terlalu sopan. Sifat adik juniormu benar-benar lugas dan menyenangkan. Kakak senior, apa dia ini? Beraninya dia merusak The urusan film was kita. translated Siapa yang pernah and ditakuti sekte narrated by Suantianku? M-Media. Sekte Zuantian tentu saja tidak takut pada siapapun. Tapi dia adalah pelayan asosiasi harta karun surgawi. Bertanggung jawab atas lelang ini. Semuanya berpusat pada buah bintang bawaan. Lelang akan segera dimulai. Para tamu terhormat, silakan segera menempati tempat duduk Anda. Baiklah, baiklah, Yeven. Kau tunggu saja aku. Nona muda ini akan melepaskanmu untuk sekarang. Setelah pelelangan berakhir, kita akan selesaikan urusan ini. Pada saat itu, jangan berani-beraninya kau bersembunyi di balik wanita dan menjadi pengecut. Lonceng emas berbunyi 3 kali. Lelang resmi dimulai. Saya harap malam ini, semua orang bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Baiklah, Di lelang ini, semua orang berbicara dengan batu spiritual. Jika ada yang berkeinginan untuk merebut barang secara paksa di asosiasi harta karun surgawiku, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Selanjutnya, kami mengundang keluar hari ini barang lelang pertama. Barang ini adalah harta karun yang dibuka oleh mata ilahi Yeven. Esensi batu spiritual. Dia hanya beruntung. Mata ilahi apanya? Harga awal 1 juta batu spiritual. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. 2 juta batu spiritual. 2 juta. 3 juta batu spiritual. 3 juta batu spiritual. Panggilan pertama. 5 juta batu spiritual. 8 juta. 10 juta. 12 juta. 15 juta batu spiritual. 15 juta batu spiritual. Panggilan ketiga. Selamat kepada rekan Dawis ini atas perolehan esensi batu spiritual. Selanjutnya adalah barang koleksi ini. Salah satu dari 7 pedang abadi agung Sekte Longxiang, pedang bayangan bulan. Pedang bayangan bulanmu. Mengapa itu muncul di pelelangan? Aku juga tidak tahu. Mungkin Gu Pingxi itu kekurangan batu spiritual. Tidak peduli apapun. Ini membantumu. Kesempatan bagus untuk mendapatkannya kembali. Bagus. Lingkar. Jebakan sudah dipasang. Tinggal menunggumu masuk ke dalamnya. Pedang bayangan bulan ini adalah harta spiritual Natal milik Shaolingher. Asalnya bersih. Semua orang bisa menawar dengan percaya diri. Harga awal 5 juta batu spiritual. Mulai. Peri, mengapa dia menjual ini? Xiaoling S, orang macam apa dia? Siapa yang berani bergerak? Benar, sebaiknya kita tidak menawar. Sekumpulan pengecut penakut. Aku menawar 7 juta batu roh. 10 juta batu spiritual. Tuan Muda Yi menawar 10 juta. Apakah ada yang menawar lagi? Yeven, apa kau punya 10 juta batu roh di sakumu? Jangan sampai tidak bisa membayar dan menjadi bahan tertawaan. Saintas. Kalian para bangsawan pelupa. Baru saja esensi batu rohku terjual seharga 15 juta. 10 juta batu roh, panggilan pertama. 10 juta batu roh, panggilan kedua. 11 juta batu roh. 15 juta. Yeven, kau Adik junior. Buah bintang bawai adalah prioritas utama. terjual. Selamat, Tuan Muda Ye, atas keberhasilan mendapatkan pedang bayangan bulan. Semuanya dalam genggamanku. Harta terakhir. Juga harta utama. Buah bintang bawaan. Harta menakjubkan ini mengandung asal mula kekacauan primordial. Tidak peduli metode kultivasi apa yang Anda latih. Ini dapat membantu Anda maju dari alam inti emas ke alam inti hampa. Menerobos batasan. Ini dia, buah bintang bawaan legendaris. Bisa menyerap kekuatan dari luar domain. Jika kau memurnikannya, itu pasti akan membantumu mencapai alam Void Core. Saya yakin banyak rekan Taois ada di sini untuk item ini. Tanpa basa-basi lagi, penawaran awal 10 juta batu roh. 50 juta batu spiritual. Apakah ada yang menawar lagi? Aku harap semua Temandal akan memberi sedikit muka pada Sekte Zuantianku. 50 juta. Seperti yang diharapkan dari Sekte Zuantian. Sudahlah, sudahlah. 50 juta sekali. Apa? Hanya menyebut nama sekte Zuantian membuat kalian semua ketakutan.
benar-benar menindas orang lain dengan kekuatan pinjaman. Kau sampah. Beraninya kau menghina sekte Suwantian. Tuan Mudai, apakah Anda ingin menawar? Permisi, pelayan Lu, toko batu surgawiku. Bernilai berapa batu spiritual? Toko batu surgawi mata ilahiyah diperkirakan bernilai dalam jangkauan mudah. Aku akan memenuhi persyaratanmu. Kami. Sudah larut malam. Ini waktu yang tepat untuk mengambil buah bintang bawaan. Mari kita pergi ke tempat latihan. Aku akan melindungimu. Baik. Tunduklah. Tunduklah padaku. Aku akhirnya berhasil menembus ke alam Void Core. Ling Er, aku sudah menembus. Ling Er, kau pernah bilang padaku bahwa selama aku mencapai alam inti hampa, kau akan menjadi pendamping Daoku. Apakah itu masih berlaku? Apa yang kau bicarakan? Aku bilang, jika kau mencapainya, aku tidak akan membunuhmu. Itu tidak akan berhasil. Seseorang harus menepati janjinya. Tolong setuju ya. Aku adalah tuanmu. Ling Er, aku ingin bersamamu selamanya. Sekte memanggil kita. Ayo pergi. Salam, Ketua Sekte. Salam, Ketua Sekte. Tidak perlu formalitas. Semuanya. Yevan sudah tiba. Bicaralah. Kalian semua telah datang ke sekte LONDXIAN-ku. Ada urusan apa sebenarnya? Yevan, kami akhirnya menemukanmu. Kau mengolah ilmu iblis, bersekongkol untuk membunuh murid sekte Shenyangku dan tetua kedua. Kekejaman dan ketidakmanusiawian seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Mengapa kau tidak segera kembali ke sekte Shenyang bersamaku untuk mengakui kejahatanmu dan menerima kematian? Adapun aku dan sekte Shenyang, ikatan kami sudah lama terputus. Merekalah yang mencoba untuk mengambil darahku untuk memurnikan obat, dan juga mengingini keberuntunganku. Mereka menyerang duluan. Aku membunuh mereka. Apa yang salah dengan itu? Kejahatan apa yang telah dia lakukan? Ketua sekte, orang ini sombong dan angkuh. Aku khawatir itu akan merugikan persahabatan di antara 7 sekte kita. Masalah antara Yevan dan sekte Xingyang. Kakak senior Go tidak jelas tentang cerita di baliknya. Sebaiknya jangan sembarangan menyela, agar kau tidak salah bertindak seperti penjahat. Adik junior, jangan cemas. Aku, kakak seniormu, hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Yevan ini pertama kali datang ke sekte Longxiang kita, dia menyebabkan konflik internal antara 2 puncak kita. Dan sekarang hal seperti itu telah terjadi. Menurut pendapatku, orang ini berhati licik, kejam dan bengis. Kemungkinan besar ingin menggunakan sekte Longxiang kita untuk melarikan diri dari bencana. Bagaimana bisa kita? Karena orang seperti itu menghancurkan hubungan dengan sekte Shenyang. Orang macam apa Yevan itu? Aku tahu yang terbaik di hatiku. Dia sama sekali tidak memiliki niat seperti itu di hatinya. Kakak senior Go, sebaiknya jangan mengandalkan spekulasi untuk salah menuduh orang lain yang tidak bersalah. Ling Er, jangan tertipu oleh orang ini. Ketika Yevan berada di sekte Shenyang kita, dia juga kejam dan bengis, licik dan tak tahu malu. Jika tidak, dia tidak akan diusir dari sekte Shenyang. Kata-kata tetua Li masuk akal. Ketua sekte, The film was orang ini translated kejam dan and bengis, narrated melupakan by akarnya dan Media. mengkhianati sektenya. Sama sekali tidak boleh disimpan di sekte Longxiang kita. Ini adalah sumber bencana. Omong kosong. Go Pingxi. Jika kau terus memutarbalikkan benar dan salah, jangan salahkan pedang bayangan bulanku karena tidak berbelas kasih. Cukup. Ketua sekte, mundurlah. Belum cukupkah kau menyebabkan rasa malu? Murid-murid sekte Suwantian, dengarkan perintahku. Hadiah. Bentuk formasi pedang. Lindungi gerbang gunung. Bunuh. Kau sama sekali tidak membuat kemajuan. Satu ki menembus matahari dan bulan. Murong Qiansui, apa ada hal lain yang ingin kau katakan?
Dua Raja Dharma. Kuharap kalian baik-baik saja. Yifan, kau secara paksa memasuki gerbang gunung dan melukai murid-muridku. Kejahatanmu pantas mati 10.000 kali. Ye Fan ini sudah menembus alam citra surgawi. Panik saat menghadapi masalah. Bagaimana bisa kau mencapai hal besar? Pergi ke aula dalam. Ya, murid-murid, ikuti aku ke aula dalam. Aku tidak menyangka bahwa 3 tahun lalu, sesaat belas kasihan, justru akan memungkinkanmu untuk menjadi agak mampu. Lei Ting, 3 tahun lalu, kau mengandalkan kultivasimu yang mendalam dan menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang-orang di Sekte Longxiang. Dan kau, Ling Yue, 3 tahun lalu, saat kau berada di Sekte Shengyan, kau membuatku mengalami segala macam penghinaan. Pernahkah kau berpikir bahwa akan ada hari seperti ini? Yifan, meskipun kau telah melintasi jurang antara manusia dan surgawi, dan melangkah ke alam citra surgawi, pikiranmu masih sebodoh pikiran manusia biasa. Jika kau menganggap kata-kata dari waktu itu menghinamu, maka teruslah berpikir begitu. Para kultivator tidak terpaku pada masa lalu dan tidak takut pada masa depan. Semuanya berbicara melalui kekuatan. Meskipun kau memiliki 10.000 jenis kebencian, apa yang bisa kau lakukan jika kultivasimu tidak mencukupi? Semuanya hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Mengapa membuang-buang kata dengannya? Lei Ting, ayo bertarung. The Kekuatan film was ilahi bagai penjara. translated and narrated by Pedang membelah Media. cakrawala. Kau hanya berada di tahap awal Heavenly Image. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan kakak senior Lei Ting? Sekte Xuantian hanyalah kuat di luar tapi lemah di dalam, dan hanya memiliki reputasi palsu. Kurang ajar. Di bawah kepemimpinanmu, Sekte Xuantian menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan, dan tidak punya rasa malu. Apa perlunya ia ada lagi? Yang mulia Ling Yue, mari kita serang bersama. Energi spiritual Yifan Anen, itu bisa membakar jiwa ilahi. Dan sangat sulit dihadapi. Sepertinya, hanya ada satu jurus itu yang tersisa. Pemutus RAH Xuantian, Lei Ting bergerak, 9 langit berubah. Lei Ting bergerak, 9 langit berubah. Mungkinkah ini? Pedang pemutus roh Xuantian. Aku berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang berani menindas aku lagi. Tidak peduli apapun dia, dewa setengah citra surgawi. Aku akan menghadapi mereka semua. 10.000 naga kembali ke asal. Aku Zefan. Ingin tidak ada lagi sekte Xuantian di dunia ini. Yifan, beri aku sedikit muka. Hentikan. Bagaimanapun, 7 sekte wilayah selatan terhubung oleh roh yang sama. Jika kau membunuh mereka, aku khawatir sekte-sekte lain juga tidak akan setuju. Jaga diri kalian. Evan pamit di sini. Kita tidak akan bertemu lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Melewati tempat ini, saya merasakan bahwa sekte Xuantian mengalami pertempuran tingkat citra surgawi yang meletus. Kami 7 sekte terhubung oleh semangat yang sama. Saya, adikmu, secara alami harus datang dan membantu dalam pertempuran. Kau di sini untuk melihat lelucon sekte Xuantianku, bukan. SIKTI Xuantianku, bukan. Kakak senior Lei Ting terluka. Saya, adikmu, punya di sini pil obat yang baru saja didapatkan dari alam rahasia. Cepat ambil, itu baik sekali darimu. Kakak senior. Kau membunuh Lei Ting. Ling Yue, apakah Anda masih ingat kesombongan Anda saat Anda datang ke sekte Shenyang? Bagaimana sekarang? Anda tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya masih lebih suka penampilan sombong Anda. Kau menyerap energi spiritual daging dan darah. Kau sebenarnya telah jatuh ke jalur iblis. Kau adalah musuh bagi semua kultivator di bawah langit. 7 sekte wilayah selatan tidak akan melepaskanmu. Apakah Anda masih berpikir ini seperti dulu? Saya sekarang sudah memiliki 1 kaki, melangkah ke alam setengah dewa. Dao saya adalah jalan yang benar. Jika Anda masih tidak tunduk kepada saya pasti akan memandikan sekte Xuantian Anda dengan darat.
Guru, kau terlalu luar biasa. Kau membuat aku dan guru tidak sanggup menahannya. Mulut cerdas Xiaozue tidak hanya luar biasa di ranjang, tetapi juga di luar ranjang. Melayani saya dengan sangat baik. Belajarlah dengan benar dari muridmu. Guru, jangan marah. Guruku, ini pertama kalinya baginya. Itu tidak bisa dihindari, bahwa dia akan sedikit malu. Xiaozue, setelah saya mengalahkan Ye Fan, bagaimana kalau saya biarkan Ye Fan melayani Anda? Benarkah, Guru, aku dan Yifan itu adalah musuh bebuyutan. Aku mohon Guru menganugerahkan kepadaku metode kultivasi jalur iblis. Aku pasti akan secara pribadi menangkap Yifan untuk Guru. Aku harus membuat Yifan hancur menjadi debu dan tersebar ke angin. Tubuh dan jiwa padam bersama, tidak akan pernah berinkarnasi selamanya. Bagus. Diberikan. Pertama, awasi tuanmu baik-baik untukku. Kursi ini masih perlu pergi ke sekte Langxian untuk bertemu Nan Gongjing. Ketua sekte, Ling Yuntian, kau telah jatuh ke jalan iblis. Kau hanya bisa menjadi pahlawan sesaat. Cepat atau lambat kau akan menderita serangan balik. The film was translated Kakak senior and Nangok, narrated by mengapa M. membuang-buang napasmu? Ketua sekte. Ketua sekte, Yifan, Ling Er, kalian berdua pergilah. Kalian berdua cepat pergi. Ling Yuntian. Ling Yuntian, Akhirnya di sini. kau melukai ketua sekte kami, membantai sekte kami. Aku harus mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Kalau begitu kemarilah. Seni 7 api pembakar langit, pedang bayangan bulanmu. Seni 7 api pembakar langit, pedang bayangan bulanmu. Terlalu lambat. Kesengsaraan ini, sekte Langxian kita. Aku khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Kau bawa Yifan dan Ling Er. Jika kau mendapat kesempatan di masa depan, kembalilah dan balas dendam untukku. Cepat pergi. Ketua sekte, 8 kehancuran kembali ke asal. Pembubaran 9 senjata mendalam. Apel, Ketua sekte, tidak, Ketua sekte. Ketua sekte. Ketua sekte, cepat pergi. Harapan sekte Langxian ada pada kalian berdua. Pergi. Nan Gongjing, apakah Anda pikir meledakkan diri tubuh spiritual Anda bisa melukai saya? Meskipun aku tidak bisa melukaimu. Tapi, kau juga tidak boleh berpikir untuk melarikan diri dari formasiku. Metode rahasia praja, keterampilan pengunci langit Langxian. Ketua sekte, Ketua sekte. Nan Gongjing, Anda tidak bisa menjebak saya selamanya. Yifan, mulai sekarang, kau adalah ketua sekte Langxian. Di mana kau berada adalah sekte Langxian. Ketua sekte, Ketua sekte. Ketua sekte, Ketua sekte. Jangan biarkan ketua sekte mengorbankan diri dengan sia-sia. Pergi. Yifan, suatu hari, saya akan menguras semua kekuatan Anda untuk membantu saya naik ke keilahian. apakah ketua sekte benar-benar pergi? Ketua sekte demi membantu kita membeli waktu. Sendirian. Memaksa mengaktifkan teknik rahasia Langxian. Telah hancur dan memasuki reinkarnasi. Ini semua salahku. Kamu juga tidak bisa disalahkan untuk ini. Ling Yuntian itu telah jatuh ke jalan iblis. Menggunakan jutaan makhluk hidup sebagai nutrisi. Kecepatan peningkatannya tak tertandingi. Pau-pau. Sudah menjadi jenius di antara para jenius. Alam hampir dewa ini. Hanya dengan Tianxian dan Kombing bergabung. Bisakah mereka melawan? Mungkinkah kita benar-benar tidak punya cara lain untuk menahannya? Dari situasi saat ini. Tidak ada. Aku punya cara. Aku akan memurnikan teratai gelap 9 dunia bawah. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Kau adalah ketua sekte kita sekarang. Dan juga harapan terakhir kita. Teratai gelap 9 Netherworld itu membingungkan 6 indah dan belahap jiwa. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Yifan, aku sudah kehilangan ketua sekte. Aku tidak ingin kehilanganmu juga. Api surgawi dan api dunia bawah saling menguatkan dan menahan. Sejak terakhir kali, ketua sekte mendapatkan gumpalan api dunia bawah itu. Aku punya firasat bahwa aku pada akhirnya akan bertarung dengan teratai gelap 9 dunia bawah itu. Jadi ini bukan dorongan mendadak.
Aku punya peluang 60% untuk berhasil dalam perjalanan ini. Tapi, Ling Er, percayalah padaku. Aku pasti akan memurnikan api dunia bawah, dan secara pribadi membalaskan dendam ketua sekte. Fan, apakah kau benar-benar sudah memutuskan? baiklah. Kalau begitu kami akan menjagamu. Seni sejati Longxiang, Seni sejati Longxiang. deklat penekan jiwa. Dekret penekan jiwa. Hanya ada waktu untuk satu batang dupa. Cepatlah. Keterampilan rahasia Pranya. Segel pembalik langit Longxiang. Aktifkan. Selanjutnya, itu akan tergantung pada Fan sendiri. The film was Anak manusia. translated and narrated by Aku sudah M. menduganya. Media. Kau akan kembali cepat atau lambat. Kau adalah teratai gelap 9 dunia bawah. Teratai gelap hanyalah wujud tuarku. Kau bisa memanggilku Api Bumi Netherworld. Entah kau teratai gelap 9 dunia bawah, atau api bumi dunia bawah, datang ke sini kali ini. Aku hanya punya satu tujuan, yaitu untuk memurnikanmu. Betapa sombongnya. Kaisar Agung Cahaya Matahari. Aku bertanya-tanya, bagaimana kabar Yevan? Apakah dia benar-benar memurnikan teratai gelap? Jangan khawatir. Fan memiliki takdir besar padanya. Dia pasti akan berhasil. Tapi, mengenai masalah yang baru saja kau sebutkan, Kau tidak boleh menolak masalah ini lagi. Era kacau ini telah tiba. Aku hanya memiliki kekuatan puncak kuning. Namun kekurangan metode dan teknik kultivasi yang sesuai. Menurutku, lebih baik mentransfer tubuh ini dari kultivasi kepadamu. Ini bisa membantumu melewati kesengsaraan petir dan memasuki alam citra surgawi. Untuk merevitalisasi sakti Longxiangku dan menyumbangkan sebagian kekuatan. Bagaimana mungkin kau adalah Kaisar Matahari? Siapa Kaisar Sun? Meskipun aku awalnya hanyalah sehelai roh primordialnya, tapi aku sudah lama membebaskan diri dari kendali abadi tua itu dan mengolah api bumi Netherworld. Sekarang, selama aku memurnikan api surgawi pemisahan mendalam di dalam tubuhmu, maka aku bisa mencapai kesatuan langit dan manusia. Penyitaan jiwa Netherworld. Senior, apakah kau benar-benar tidak mau membantuku? Berhenti bicara omong kosong. Formasi pemurnian jiwa. Pencuri tua Sun. Ini adalah balasanmu. Bagaimana ini mungkin? Kau, seorang kultivator alam citra surgawi. Bagaimana kau bisa memiliki energi spiritual yang begitu mendalam? Kau menghancurkan formasi jiwa hantu api Natal. Senior, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar tentang fragmen Fusang. Kau bahkan memurnikan roh iblis pohon daer bengkok tua itu menjadi sebuah keberhasilan. Saat ini, haruskah aku bilang kau tahu terlalu banyak? Atau kau tahu terlalu terlambat? Seni 7 api pembakar langit. Dongfang Yaori. Ini adalah murid baik yang kau terima.
Tetua Yao. Sudah selesai. Mengapa kau kehilangan semua kultivasimu? Di mana Ling Er? Aku baik-baik saja. Aku baru saja mentransfer tubuh kultivasiku ini kepada Ling Er. Aku merasa tidak enak badan sementara. Tapi Ling Er baik-baik saja. Dia sudah menembus ke alam citra surgawi. Aku mengirimnya untuk mengumpulkan informasi. Ling Er juga berhasil menembus. Ye Fan, kau sudah keluar. Kau sudah memurnikan teratai 9 dunia bawah. Ceritanya panjang. Aku akan menceritakan detailnya nanti. Bagaimana situasi di luar? Setelah Ling Yuntian melarikan diri, dia mengorbankan darah 72 puncak Longxiang. Kecuali murid-murid elit, tidak ada orang lain yang selamat. Mereka semua menjadi nutrisinya. Apa? Setelah masalah ini, Ling Yuntian memberitahu 5 sekte lainnya untuk pergi ke sekte Xingyang untuk menghadiri upacara penobatan dewa. Ini mungkin rencananya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkap kultivator lurus lainnya dari domain selatan dalam satu serangan. Ling Yuntian, kau telah melakukan dosa yang begitu mengerikan. Bahkan jika kau berhasil menembus untuk The menjadi film dewa, was translated aku akan memastikan and tubuh dan narrated jiwamu by hancur M. lebur. Media. Aku akan pergi bersamamu. Ketua pengobatan, tunggu sampai aku berurusan dengan iblis besar Ling Yuntian itu. Lalu aku akan kembali untuk membawamu kembali ke sekte Longxiang. Kau harus berkultivasi dengan baik bersama Ling Er. Perjalanan ini, aku harus membalikkan keadaan dan tertawa bangga ke langit. Ye Fan, yang mulia ini sudah lama menunggumu. Dulu di sekte Suantian, dendammu yang menghinaku. Hari ini aku pasti akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Murong Qianshui, kau tidak pantas. Dia sebenarnya juga menembus ke alam citra langit. Sepertinya formasi pengorbanan darah ini juga memiliki bagian darinya. Jika kau tidak ingin mati, maka cepat beritahu Ling Yuntian untuk keluar. Hanya denganmu, kau juga ingin bertemu guru. Pertama, dari tanganku. Bertahanlah, baru kita bicara. Kanon iblis malam abadi. Pedang membelah kekosongan. Apa? Murong Qianzue sebenarnya juga mengolah roh primordial penampakan Dharma. Xiao Zue, Anda sudah bekerja keras. Sudah waktunya untuk istirahat. Tidak, guru. Tidak. Ling Yuntian. Aura ini, bagaimana rasanya? Bahkan lebih kuat dari alam setengah dewa. Jadi kenapa, Ling Yuntian, demi keinginan egoismu sendiri, kau benar-benar membantai semua murid sekte Longxiangku, dan bahkan mendirikan formasi pengorbanan darah, memandang nyawa jutaan orang di domain selatanku, tak berharga seperti rumput. Kau pantas mati 10.000 kali atas kejahatanmu. Yifan, ini adalah jurang pemisah antara Anda dan saya. Apa yang telah saya lakukan, hanyalah menggabungkan kekuatan jutaan untuk membebaskan diri dari belenggu dunia fana ini. Bagaimana ini bukan bentuk kemajuan? Kau, Buku-buku sejarah generasi mendatang hanya akan menyanyikan pujian atas kebesaran saya. benar dan salah. Langit dan bumi punya keadilan mereka sendiri. Kau tidak bisa menghalangi jalan kebenaran dunia ini dan suara rakyat. Jika 1 orang menertawakan saya akan membunuh orang itu. Jika 100 orang menertawaiku, aku akan membunuh 100 orang itu. Jika 10.000 orang menertawaiku, aku akan membunuh 10.000 orang itu. Jika semua orang di dunia menertawaiku, aku akan membunuh semua orang di dunia. Aku adalah Dao Surgawi. Gila. Aku pasti akan membunuhmu. Kemarilah, Yifan. Kaisar ini sudah lama menunggumu. Sepuluh ribu naga kembali ke sek. Jadi, hanya ini kemampuanmu. Hanya manusia biasa berani menantang Dao Surgawi.
Jika kau benar-benar Dao Surgawi, maka aku akan bertindak melawan langit. Domain Selatan, setelah beberapa tahun, akhirnya kembali ke kehidupan dan aktivitas manusia. The film was translated and Ling Yuntian, narrated by Ling M Yuntian. Media. Memiliki formula pil yang lebih efektif daripada formasi pengorbanan darah. Resep yang lebih efektif. Namun kau tidak tahu cara menggunakannya. Kau pantas mati. Ye Fen, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan kembali untuk membalas dendam padamu.